Shalom. Selamat pagi umat yang diberkati Tuhan Yesus. Di minggu keempat sesudah Prapaskah ini, tema kita pada minggu ini adalah berikanlah hasil keringatmu kepada Tuhan. Namun sebelum khotbah atau firman Tuhan ini dibacakan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa penuh dengan pengasihan, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari Minggu ini Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas hidup dan kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, dalam situasi kami berada di rumah, tetap kami selalu mengundang Engkau, tetap kami selalu mengandalkan Engkau, dan bahkan Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, dalam ibadah minggu pada hari ini, kami rindu akan firman Tuhan. Kiranya dengan pekerjaan Roh Kudus, Engkau nyatakan kasih-Mu melalui firman-Mu. Kuasailah kami ya Bapa, berikanlah kami kemampuan dan terlebih pengertian dalam kehidupan kami. Supaya apa yang kami renungkan melalui firman Tuhan di hari ini ya Bapa, benar-benar kami mendapat sukacita, kami diberkati. Dan terlebih ya Bapa, dengan pekerjaan Roh Kudus, Engkau juga berikan kami kemampuan untuk kami mampu melakukan seturut dalam kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 hingga yang ke-9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah berikanlah hasil keringat-Mu. Saya yakin dan percaya bahwa pada saat ini kita semua berada di rumah, dan itu tidak
mengurangi ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Walaupun kita tidak boleh berkumpul atau bersama-sama, tapi tetap ibadah kita bersama-sama dengan Allah dalam satu persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering kedatangan tamu. Tentu kita ingin menjamu atau memberi makan dan minum tamu tersebut dengan enak dan baik. Bahkan kita menyajikannya pun juga dengan sepenuh hati. Makanan yang enak belum tentu selalu yang mahal. Yang penting sehat, enak, bahkan ditambah lagi kalau cocok dengan selera. Kalau kita bisa atau manusia bisa memberi yang terbaik kepada sesama, mengapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Saudaraku, dalam tradisi Israel ada aturan-aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan cara hidup umat Israel di hadapan Tuhan. Salah satu yang menonjol adalah tentang persembahan kurban. Dan persembahan kurban ini ada beberapa di dalam kehidupan umat Israel, yaitu persembahan kurban bakaran, persembahan kurban penghapusan dosa, dan persembahan kurban penebus salah. Setiap kita manusia mempunyai hak, bukan hanya kewajiban, untuk mempersembahkan kurban tetap kepada Tuhan, tetapi kita juga mempunyai hak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk memberikan dalam bentuk kurban yang sama. Khususnya dalam imamat ini adalah kurban bakaran. Dan itu ada di dalam ayat yang ketiga, bahwa bangsa Israel mempersembahkan korban dalam bentuk lembu, kambing, dan domba. Dan itu juga dijelaskan dalam ayatnya yang ke-14. Bangsa Israel juga memberikan persembahan dalam bentuk burung tekukur dan burung merpati. Bapak Ibu bisa bandingkan antara lembu dan merpati, tentu berbeda harganya. Dan semua itu diberikan sesuai dengan kemampuan dan aturan-aturan yang ada. Tradisi bangsa Israel mengenai kurban pertama-tama diberikan Allah kepada Musa dengan secara lisan, yang pada saat itu bangsa Israel dan Musa hidup di padang gurun, bahwa kurban yang mereka persembahkan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan mendamaikan diri dengan Allah. Itu terdapat dalam ayat yang keempat. Sebab itu, maka peraturan persembahan harus diikuti dengan ketat. Contoh kita dapat lihat aturan-aturan itu dalam ayat yang ketiga, bahwa ketika bangsa Israel memberikan kurban, lembu tidak bercacat. Yang keempat, sebelum dibakar korban, harus si penyembah mengangkat tangan untuk memberkati kepala korban bakaran itu. Dan ayat yang kelima, lalu penyembah menyembelih di hadapan Tuhan. Ayat yang keenam, lalu menguliti dan memotong-motong dan dibakar. Sedangkan ayat yang ke-7 sampai ke-9, hasil akhir adalah aroma korban bakaran yang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Korban bakaran adalah persembahan penyembahan dari umat yang sadar karena tidak layak di hadapan Allah, sehingga umat berupaya menyenangkan hati Allah melalui kurban bakaran. Allah yang murka akan dosa umatnya akan disenangkan hatinya oleh ketulusan penyembahan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang melihat bahwa Yesus adalah kurban yang menyenangkan hati Bapa, maka kita telah diperkenankan oleh Bapa melalui kurban Kristus harus terus-menerus menjaga kelayakan anugerah-Nya di hadapannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, bangsa di seluruh dunia sekarang ini sedang diperhadapkan dengan masa pandemik, yaitu virus corona. Dan tentu ini berdampak pada aktivitas baik pekerjaan dan kegiatan-kegiatan di sekolah, perkuliahan, atau bahkan juga di kantor. Sehingga kita melihat kita semua berada di rumah sampai pada saat ini. Apalagi mungkin ada juga yang di PHK. Ini berdampaknya sangat luar biasa. Dan dampak yang sangat luar biasa adalah dalam bidang ekonomi, yaitu pemasukan dan pengeluaran keuangan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan kondisi kita yang sekarang ini? Pertama, fokus hati dan pikiran kita kepada Tuhan, bahwa hidup dan kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut. Yang kedua, dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan, jangan terpaksa. Yang ketiga, dengan situasi dan kondisi seperti ini, berikan persembahan dengan usaha sendiri dan dengan cara yang halal atau cara yang baik. Poin yang keempat adalah memberikan persembahan yang terbaik adalah yang berkualitas. Contoh, bangsa Israel memberikan lembu yang tidak bercacat. Dalam arti kata, persembahan yang terbaik. Itulah yang berkualitas. Jadi yang berkualitas adalah mencerminkan kemuliaan Allah, baik itu sehat, kuat, dan baik. Kalau kita memberikan persembahan berkualitas rendah, maka kita akan menuai berkat yang rendah kualitasnya. Sebaliknya, kalau kita memberikan kualitas persembahan yang terbaik, maka kita akan menerima berkat dengan kualitas yang terbaik. Tuhan Yesus tidak menuntut untuk kita memberi seberapa, sebanyak, atau harga, atau benda. Melainkan Ia menuntut dari kita adalah kesungguhan hati dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu sesuai dengan kemampuan dan gaya hidup kita. Persembahkanlah hidupmu yang kudus dan tidak bercacat celah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam arti kata, persembahkanlah hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat 1. Amin.
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan menjalani hidupku, yang di sampingku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, pokok-pokok doa syafaat pada hari ini. Yang pertama, bangsa dan negara, tim medis, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Yang kedua, gereja-gereja khususnya GPIP Damai Sejahtera Cilengsi. Yang ketiga, presbiter, PHMC, BPPC, unit misioner, panitia atau tim kerja, dan karyawan kantor sekretariat gereja. Yang keempat, pengurusan dan biaya IPPT, IMB gereja di tingkat kabupaten. Yang kelima,
panitia pembangunan dan rencana pembelian lahan sebelah gereja. Yang keenam, korban pandemi COVID-19 yang sakit. Yang ketujuh, jemaat yang berdampak ekonomi karena COVID-19. Yang kedelapan, warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan minggu ini, tanggal 3 hingga 9 Mei 2020, yang telah di-share di dalam warta jemaat. Selanjutnya, warga jemaat yang sakit yang telah di-share di dalam warta jemaat. Dan yang terakhir, jemaat yang berduka yang telah di-share di dalam warta jemaat. Demikian pokok doa kita pada hari ini. Jemaat, mari kita menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.